Mungkin di pikiran kita seorang pemuka agama harusnya hanya mengurusi moral dan adab sebuah masyarakat. Jadi jauh dari politik. Tapi tahukah kamu, meskipun Wali Songo merupakan kelompok penyebar agama Islam di Jawa pada masa lalu, ternyata tidak sedikit dari mereka yang ahli dalam politik. Bahkan salah satunya menjadi seorang raja, penguasa, bahkan memiliki kedaton atau kerajaan. Dia adalah Sunan Giri atau memiliki nama lain Raden Paku. Kalau aku kemarin bahas tentang Sunan Ampel, maka Sunan Giri ini adalah menantu dari Sunan Ampel, yang mana anggota Wali Songo ini memiliki keahlian di bidang politik, seni, budaya, dan pendidikan. Bahkan murid-murid yang datang berguru kepadanya berasal dari luar Pulau Jawa, seperti dari Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, hingga dari Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Lantas apalagi prestasi Sunan Giri lainnya? Dan bagaimana dia bisa memiliki wilayah kekuasaan secara sosial dan politik? Bersama aku, Ganesandra, kita bahas di segmen Telusur Jejak Para Wali hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Oke, Balakala. Untuk segmen Telusur Jejak Para Wali ini, aku menggunakan berbagai sumber seperti Babat Tanah Jawi, buku-buku modern, dan salah satu yang mendominasi adalah sumber dari buku Atlas Wali Songo, tulisan dari Agus Sunyoto. Kalian bisa ikut membacanya juga, karena buku ini yang aku rasa buku paling lengkap mengenai perjalanan Wali Songo di Nusantara. Dalam buku ini juga disebutkan banyak sumber, baik yang bersifat ilmiah maupun cerita masyarakat lokal. Oke, kita mulai pembahasan tentang Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan penyebar Islam, tetapi juga sebagai pendiri kerajaan Giri Kedaton yang memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku, dan menurut catatan sejarah, beliau lahir pada sekitar 1442 Masehi. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak, seorang ulama dari Pasai atau Sumatera, dan Dewi Sekar Dadu, putri Raja Blambangan. Ayah dari Raden Paku ini adalah juga kawan baik dari Sunan Ampel. Kisah kelahiran Sunan Giri cukup unik. Disebutkan dalam beberapa sumber bahwa ia sempat dibuang ke laut karena Raja Blambangan tidak menerima kehadiran Maulana Ishak, ayah Raden Paku atau Sunan Giri, yang menyebarkan Islam di wilayahnya. Namun, bayi Raden Paku diselamatkan oleh para pelaut dan dibawa ke Gresik, di mana dia kemudian diasuh oleh Nyai Gede Pinatih, seorang saudagar kaya yang juga seorang muslim. Nah, pembuangan Sunan Giri saat bayi tadi berkaitan dengan wabah yang sedang melanda kerajaan Blambangan. Raja saat itu menganggap penyebab terjadinya wabah penyakit tadi adalah si bayi yang baru lahir, yakni Sunan Giri. Maka dihanyutkanlah di dalam peti si bayi tadi. Lalu peti itu dikisahkan tersangkut di kapal milik salah satu pelaut dan saudagar kaya bernama Nyai Gede Pinatih. Kapal itu kebetulan akan berangkat ke Pulau Bali dan peti tadi diangkut oleh kru kapal. Bayi itu lalu diadopsi dan dibesarkan dengan nama Jaka Samudra. Ketika beranjak dewasa, Jaka Samudra diminta oleh ibu angkatnya yakni Nyai Gede Pinatih belajar agama Islam kepada Sunan Ampel di Ampel Denta, di mana di sana Jaka Samudra bertemu dengan Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Bonang. Sunan Ampel ternyata berkawan baik dengan ayah Jaka Samudra, Maulana Ishak. Saat bepergian, Maulana Ishak karena diusir oleh Raja Blambangan
Dia berpesan pada Sunan Ampel, jika suatu saat anaknya belajar kepada Sunan Ampel, maka anaknya diberi nama baru sesuai kehendak Maulana Ishaq, yakni Jaka Samudra berubah nama menjadi Raden Paku. Selama belajar di Ampel Delta, Raden Paku atau Sunan Giri bersahabat baik dengan Sunan Bonang. Keduanya bahkan sempat melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk mempelajari keislaman yang lebih dalam. Pada perjalanan mereka saat baru sampai di Malaka, Raden Paku bertemu dengan Maulana Ishaq, ayah Raden Paku. Akhirnya perjalanan Sunan Giri dan Sunan Bonang terhenti di Malaka karena Maulana Ishaq memberikan pendalaman ilmu Islam kepada mereka berdua. Di sana mereka mendalami ilmu agama, fikih, tasawuf, dan strategi dakwah. Setelah kembali dari Pasai atau Malaka, Raden Paku mulai berdakwah di Jawa, terutama di wilayah Gresik dan sekitarnya. Atas bimbingan Sunan Ampel, beliau mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri yang kelak menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka. Dari sinilah beliau mendapatkan gelar Sunan Giri. Pesantren Giri berkembang pesat dan menjadi pusat kajian Islam yang banyak menarik santri dari berbagai daerah. Bahkan Sunan Giri dikenal sebagai seorang pendidik yang menghasilkan banyak ulama besar yang kemudian turut menyebarkan Islam di berbagai wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, hingga Maluku. Sunan Giri memiliki berbagai keahlian yang membuatnya menjadi tokoh penting dalam Islamisasi Nusantara. Sunan Giri membangun pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga strategi kepemimpinan dan dakwah yang efektif. Beliau menciptakan metode pendidikan Islam yang mudah diterima oleh masyarakat Jawa dengan mengadaptasi budaya setempat. Sunan Giri tidak hanya berdakwah, tetapi juga mendirikan kerajaan Giri Kedaton yang menjadi pusat kekuatan Islam di Jawa Timur. Perjalanan Sunan Giri mendirikan kerajaan ini tidaklah mudah atau dibilang juga sebuah keputusan cepat karena adanya suatu kejadian, yakni terjadinya perang antar wilayah di bawah sisa-sisa kerajaan Majapahit. Banyak wilayah yang dalam tanda kutip memerdekakan diri dan mengikrarkan kemerdekaan. Diceritakan Sunan Giri saat muda setelah belajar agama dari ayahnya di Malaka, pulang dibekali dengan segenggam tanah dan 2 abdi. Ayahnya berpesan untuk mencari tanah di Jawa yang sama dengan tanah yang dibawakan ayahnya untuk Sunan Giri. Di tempat menemukan tanah itulah Sunan Giri akhirnya mendirikan kerajaannya. Wilayah itu berupa sebuah bukit atau disebut Giri. Karena itu nama Giri disematkan pada Sunan Giri sebagai penguasa wilayah tersebut. Beliau dikenal sebagai pencipta berbagai permainan anak yang bernilai edukatif dan memiliki unsur dakwah, seperti jelungan, jeblak-jeblak suang, dan jamuran. Permainan-permainan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Sunan Giri memiliki pendekatan dalam penyebaran agama Islam seperti Rasulullah, yakni pendekatan satu demi satu. Dia tidak segan untuk mengajak berdialog satu persatu masyarakat di sekitarnya untuk mengenal agama Islam dan berharap bisa memeluk agama tersebut. Setelah dari penyebaran secara 4 mata, jika dirasa sudah cukup banyak yang ingin belajar agama Islam, Sunan Giri lalu mengajak mereka secara kelompok duduk bersama dan menerima pengetahuan Islam lebih lengkap. Salah satu tantangan utama dalam dakwah Islam adalah bagaimana menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat agar lebih mudah diterima. Sunan Giri berhasil mengatasi kendala ini dengan menciptakan metode dakwah yang kreatif seperti melalui permainan dan kesenian. Bisa dibilang Sunan Giri adalah pelopor penciptaan karakter lokal untuk wayang dengan cerita dari India, yakni Ramayana dan Mahabharata. Beberapa karakter ditambahkan oleh Sunan Giri guna memperkaya dan mendekatkan kepada masyarakat lokal pada sosok yang lebih familiar. Sebut saja dia menambahkan karakter bangsa Wanara yang dipimpin Hanuman dengan karakter tambahan seperti Kapi Menda, Kapi Seraba, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winata, dan Urahasura. Sunan Giri bahkan menambahkan banyak hiasan pada wayang-wayang yang ada, seperti hiasan pelat batu, gelang, keroncong, anting telinga, badong, zamang, dan detail hiasan lainnya. Membuat wayang yang tadinya memiliki karakter khas India menjadi karakter khas lokal Nusantara atau Jawa. Beberapa peninggalan arkeologis yang berkaitan dengan Sunan Giri hingga kini masih bisa ditemukan. Terletak di Gresik, makam Sunan Giri menjadi salah satu tempat ziarah paling ramai yang dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Kompleks makam ini memiliki arsitektur khas dengan perpaduan gaya Islam dan Jawa. Masjid yang didirikan oleh Sunan Giri masih berdiri hingga kini
dan menjadi salah satu pusat ibadah serta kegiatan keagamaan di Gresik. Masjid ini juga menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Jawa Timur. Sisa-sisa kerajaan Giri Kedaton masih dapat ditemukan di Gresik, menunjukkan keberadaan pusat pemerintahan Islam yang pernah berjaya pada masanya. Situs ini menjadi bukti sejarah bagaimana Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan yang berperan dalam politik dan sosial masyarakat Jawa. Hingga kini warisan Sunan Giri terus hidup dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, menjadikannya sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang paling dihormati. Oke Barakallah, itu tadi pembahasan tentang sejarah Sunan Giri sebagai bagian dari Wali Songo dan sebagai ulama di Tanah Jawa. Semoga segmen video telusur jejak para wali kali ini bisa bermanfaat. Aku Ganes Chandra, si arkeolog Indi, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa lagi di Kitab Kala. Bye.